Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah pada sore hari ini kita masih sempat hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan pembinaan mental spiritual, yakni ceramah agama pada sore hari ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang saya sebut nama beliau Bapak Haji Kasdin Lato Sarjana Hukum, yang kami hormati Ketua Harian yang saat ini tidak bersama dengan kita dan diwakili oleh Sekretaris Harian Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang saya sebut nama beliau Bapak Anwar Sadat, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula saya menyapa penceramah atau yang akan memberikan tausiah pada sore hari ini, yakni Bapak Yasin Ibrahim SAG. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara ceramah agama pada sore hari ini kami mulai. Acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan ditilawahkan oleh saudara Usman Mahmud. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل
وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian dan pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, saat ini kita telah mendengarkan tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran
yang telah ditilawahkan oleh Saudara Usman Mahmud, dan kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan kuliah 7 menit atau kultum yang insya Allah akan disampaikan oleh Saudara Alfian Arisandi Sidiki. Kepada saudara kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil karim, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kami di Lapas Kelas 2 Gorontalo ini, Bapak Haji Kasdin atau Sarjana Hukum selaku Kepala Seksi Binadik. Yang saya hormati dan saya muliakan juga Tuan Guru kami Al-Mukarramah Al-Ustadz Yusuf Ibrahim. Yang saya hormati mohon maaf Ustadz Yasin Ibrahim. Yang saya hormati dan saya muliakan juga Ketua Pelaksana Harian Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo beserta seluruh jajarannya. Ya mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Wabil khusus kepada teman-teman saya, orang-orang tua saya, saudara-saudara saya, warga binaan Lapas Kelas 2 Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Segala puji bagi Allah kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita kenikmatan yang sungguh luar biasa, terutama kenikmatan iman dan sehat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan untuk sama-sama mengikuti program ceramah yang rutin dilaksanakan oleh Lapas Kelas 2 Gorontalo ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, keluarga beliau, dan orang-orang senantiasa mengikuti sunnahullah beliau sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya muliakan, bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Ta'ala telah jadikan kita sebagai orang Islam. Orang Islam itu adalah orang yang berjalan di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jalan dakwah. Itu orang Islam, teman-teman. Dan seluruh Nabi pun berada di jalan yang sama ini. Apa jalannya itu, teman-teman sekalian? Jalan atas kalimat La ilaha illallah. 124.000 orang Nabi Allah hantar ke muka bumi ini untuk berjalan di jalan yang sama, yaitu jalan atas kalimat La ilaha illallah. Nabi-nabi datang dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong untuk mengajak manusia ini agar manusia ini bisa bahagia di dunia yang sementara ini dan akhirat yang selama-lamanya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi agama ini Allah hantar ke muka bumi ini bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk memudahkan, untuk membahagiakan dan memuliakan manusia. Namun sekarang ini menjadi persoalan bahwasanya masih banyak orang yang hidup susah di dunia ini. Dan awal permasalahan-permasalahan yang terjadi ini dikarenakan ketika manusia mulai menjadikan keperluan hidup sebagai maksud hidup sebagai keperluan hidup, kebolak-balik hadirin. Maka penting untuk kita tahu atas perkara ini, apa itu keperluan hidup dan apa itu maksud hidup. Kalau keperluan hidup kita ini hadirin, ini perlu ada tetapi seperlunya saja. Kalau nggak sempurna nggak masalah. Nggak ada sekalipun nggak masalah, Allah nggak marah kalau keperluan hidup kita ini nggak ada. Tetapi kalau maksud hidup kita ini hadirin ada juga, dan ini bisa menjadi masalah apabila tidak sempurna untuk kita di dunia dan akhirat. Makanya hadirin penting untuk kita tahu perkara ini. Saya singkat-singkat saja. Ada 5 keperluan hidup manusia. Yang pertama adalah makan dan minum. Tentu semua kita perlu makan dan minum, namun ini seperlunya saja. Namun sekarang juga banyak kita melihat bahwasanya masih banyak orang-orang yang menjadikan makan dan minum ini sebagai maksud hidup. Pagi, siang, malam 24 jam hanya makan dan minum saja yang dipikirkan. Sedangkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwasanya orang-orang yang hanya memikirkan isi perutnya, apa yang masuk ke dalam perutnya, maka sesungguhnya orang itu lebih hina daripada apa yang keluar dari isi perutnya.
Kemudian hadirin, keperluan hidup manusia yang kedua adalah pakaian. Pakaian ini adalah keperluan hidup manusia untuk menutupi aurat. Namun juga banyak kita melihat bahwasanya sekarang ini banyak orang yang hanya memikirkan pakaian saja, sibuk dengan memikirkan pakaian saja. Kendati baju di dalam lemari masih banyak, kumpulkan lagi, beli lagi, koleksi lagi. Sedangkan dalam sejarah bahwasanya diceritakan Rasulullah SAW itu hanya memiliki beberapa lembar baju saja. Apabila beliau punya yang baru, beliau kasihkan kepada sahabat yang lama. Jadi kalau masih banyak baju untuk kita, buat apa beli lagi? Maka hadirin, pakaian ini adalah keperluan hidup, bukan maksud hidup. Kemudian yang ketiga adalah keperluan hidup manusia adalah kendaraan. Kendaraan juga ini adalah keperluan hidup manusia. Kemudian yang keempat adalah perumahan. Perumahan ini keperluan untuk kita berlindung dari teriknya matahari dan dari dinginnya malam. Kemudian yang terakhir hadirin, yang kelima keperluan hidup manusia adalah pernikahan. Jadi hadirin, kelima ini adalah keperluan hidup manusia. Kita perlu makan dan minum, kita perlu pakaian, kita perlu kendaraan, kita perlu perumahan, dan kita perlu pernikahan. Dan lima ini kita perlukan seperlunya saja. Untuk apa teman-teman? Untuk menyempurnakan maksud hidup kita. Dan apa maksud hidup manusia? Yang pertama adalah sempurnakan iman. Iman ini harus sempurna teman-teman. Jangan sampai iman ini cacat, Allah nggak akan terima. Makanya teman-teman sekalian, saya ingatkan lagi, sempurnakan iman. Iman ini sangatlah penting untuk kita semua. Iman ini kalau cacat, Allah nggak akan terima. Sebagaimana kita membeli minyak yang bercampur air. Coba kira-kira bagaimana? Kita beli minyak 1 liter terus dicampur air dikit. Tentu kita nggak mau. Begitu juga dengan Allah hadirin. Allah tak mau menerima iman seseorang apabila bercampur dengan kemusyrikan. Kemudian hadirin, maksud hidup manusia yang kedua adalah sempurnakan ibadah. Ibadah ini penting hadirin, ini bahaya. Jangan sengaja meninggalkan sholat. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, kata Rasulullah SAW, namanya tercatat di pintu neraka yang harus dia lewati. Ini bahaya, ini harus sempurna. Kemudian puasa ini juga harus sempurna. Zakat, haji, orang yang mampu pergi haji dan dia tak berangkat haji, diancam oleh Rasulullah SAW, pilih kematian secara Yahudi atau Nasrani. Kemudian hadirin, maksud hidup manusia yang ketiga adalah sempurnakan muamalah, feeling, bisnis, jual beli. Jangan ada tipu-tipu di dalam situ. Utang piutang, ini yang penting, utang piutang. Jangan sampai kita mati meninggalkan hutang. Rasulullah SAW tak mau menyolati jenazah orang yang mati meninggalkan hutang. Jadi kalau teman-teman masih ada hutang rokok, nasi kuning, segera dibayarkan. Kopi insyaallah. Kemudian teman-teman umat Allah Subhanahu wa taala, maksud hidup manusia yang keempat ini adalah sempurnakan muasyarah. Hubungan baik kita dengan keluarga, dengan masyarakat, istri, anak, handai tolani. Ini harus benar hadirin. Jangan sampai ada satu kata kita yang menyakiti orang lain dan orang itu belum memaafkan kita sebelum kita mati. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pengampun, tetapi dengan syarat orang yang kita sakiti dan orang yang kita zalim itu harus memaafkan kita dulu hadirin. Kemudian teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud hidup manusia yang terakhir adalah akhlak, sempurnakan akhlak. Islam itu adalah akhlak. Rasulullah SAW sengaja diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan teman-teman, kalau akhlak ini ingin baik, teman-teman, akhlak ini seperti buah di dalam tanaman. Ulama tamsilkan, sekiranya iman ini seperti akar, ibadah ini seperti batangnya, muamalah ini seperti dahannya, muasyarah ini seperti daun, dan buah itu adalah akhlaknya. Kalau kita ingin buah yang bagus, daun yang bagus, dahan yang bagus, batang yang bagus, yang perlu kita sirami adalah akarnya, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita kamuflase, kita bohong-bohongan. Kok ini buahnya busuk, ini kok buahnya nggak segar, ternyata disemprot pakai cat. Begitu juga dengan orang yang tidak punya iman, terus dia sekolah, belajar kepribadian, biar akhlaknya baik katanya. Ini juga tipu-tipu hadirin. Karena akhlak itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana buah yang manis hanya dimiliki oleh pohon yang akarnya baik, teman-teman sekalian. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini sangatlah penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi Nabi nggak bicara akhlak. Nabi nggak bicara perbaiki akhlakmu, tidak. Tetapi Nabi bicara perbaiki imanmu. Kalau imanmu sudah bagus, otomatis ibadahmu akan bagus, muamalahmu akan bagus, muasyarah akan bagus, dan buahnya pun akan bagus. Maka teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala, ini sangat penting atas perkara ini. Letakkan keperluan sebagai keperluan, maksud sebagai maksud. Jangan jadikan keperluan hidup sebagai maksud hidup. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita siap amal dan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kuliah 7 menit yang telah disampaikan oleh Alfian Arisandi Sidiki, dan kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Baiklah, kita akan masuk pada acara selanjutnya, yakni sambutan dan arahan yang insya Allah akan disampaikan oleh Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang saya sebut nama beliau Bapak Haji Kasdin Lato Sarjana Hukum. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Saya singkat saja karena waktu sudah menunjukkan 16.20. Sama kita hormati, kita muliakan beliau al mukarram Bapak Ustadz Yasin Ibrahim yang hari ini bersama kita. Insya Allah kita doakan beliau di usia yang sudah mulai senja ini, beliau masih aktif dan kuat untuk menjalankan dakwah Islam. Insya Allah dia syahid walafiat. Kemudian kami hormati seluruh pengurus badan takmir yang selalu setia untuk memakmurkan Masjid Al-Toba Lapas Kelas 2 Gorontalo, serta jamaah pemirsa live streaming yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali bersama dalam suasana yang sehat walafiat. Kemudian kita bersalawat atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah curahan rahmat serta syafaat beliau sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pemirsa live streaming, tadi sudah cukup panjang lebar yang disampaikan oleh saudara Arisandi Sidiki ya. Sampaikan kepada kita semua, termasuk saya, karena ini mengingatkan kita semua di sini. Tidak terkecuali siapapun itu, termasuk Pak Ustadz. Ya. Saya mengutip saja sedikit dari apa yang disampaikan beliau. Dari preambul yang disampaikan bahwa kita bersyukur dilahirkan sebagai orang Islam. Islam adalah jalan dakwah. Dan apa yang kita lakukan di sini adalah semuanya ini adalah jalan dakwah. Namun sangat sayang dan sangat merugi bagi mereka yang tidak mengikuti itu. Yang tidak mengikuti itu saya ibaratkan, ini contoh ilustrasi ya Bapak sekalian. Saya ilustrasikan itu seperti seorang pengendara, dia lewat di traffic light, tahu traffic light, lampu merah. Lampu merah, berhentilah dia. Coba tanya, kenapa berhenti Pak? Ada tunggu lampu hijau. Benar Pak? Nah, setelah lampu hijau, dia berangkat. Padahal dia ada tunggu tadi kan? Kenapa ada tunggu? Sama lah seperti itu ya, yang tidak ikut. Kita diberi ya, kita bersyukur lahir dalam kondisi yang Islam. Sudah dikasih tapi kita tidak mengikuti jalan-jalan dakwah Islam itu sendiri. Jadi seperti tadi itu pengendara menunggu lampu merah, ketika adalah menunggu lampu hijau pada saat lampu merah
Pada saat lampu hijau menyala, dia tinggalkan itu. Dia tinggalkan semua dakwah itu. Dia tinggalkan semua konsep-konsep keislaman yang tentunya harus diikuti. Baik, saya kira mungkin itu nanti ada bagiannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Kasih Binadik atas sambutan dan arahan, dan insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peserta live streaming dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke acara inti, yakni ceramah agama yang insya Allah akan ditausiahkan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Yasin Ibrahim SAG. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah ba'da alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan kita muliakan Bapak Kasih, yang saya hormati Bapak Ustadz, Pak Ustadz Saiful, yang saya hormati Ketua Ta'mirul Masjid At-Taubah bersama pengurus, yang saya hormati Bapak Imam bersama pegawai syar'i Masjid At-Taubah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas kodrat, iradat, taufik, dan hidayatnya kepada kita semua, sehingga kita pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada tabi'ut tabi'in sampai kepada kita sekalian hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat, saya mendengar ceramah tadi, kultum, beliau sebenarnya sudah sejajar dengan kami. Ya betul, bukan pujian, ini memang sudah sejajar. Andaikan tidak ada aturan yang mengatur di sini, tidak sembarangan keluar, kalau ada jadwal bersamaan undangan saya, karena biasa saya itu dalam satu hari ada sampai 2 atau 3 undangan. Boleh mengganti, boleh. Karena yang mengganti saya ada, saya ajak, ini Ustadz Ali Jafar. Andaikan tidak ada aturan di sini, beliau boleh saya masukkan sama-sama dengan Ustadz Ali. Cuma tidak tahu aturannya bagaimana, apakah boleh mau keluar atas undangan. Karena pembawaan boleh memang sudah pas seperti kami dai-dai pada umumnya.
Itulah yang saya sampaikan. Tempat ini tempat yang paling mulia di antara tempat yang mulia yang telah ditentukan oleh aturan dunia. Ini tempat yang mulia ini. Bisa tahu baca Iqra. Bisa baca Tamiz. Luar biasa itu kalau menguasai Tamiz itu. Sudah bisa tafsir. Sudah bisa penceramah. Jadi ini tempat yang mulia. Tapi tempat yang mulia ini jangan disengajakan untuk tinggal di sini. Ya, jangan pasang niat saya harus berbuat begini supaya di lapas. Kalau ada faktor kebetulan, terimalah kebetulan itu dan gunakan sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat, saya ingin menggabungkan ceramah Ustadz tadi. Pak Kasih juga ambil tadi itu, Pak Kasih. Intinya itu. Saya ingin mengangkat satu ayat dan bisa terhimpun apa yang dibawakan tadi. Dalam surat Rum, surah yang urutan ke-30 pada ayat 40. Jadi itu lengkap visi dan misinya Allah. Pertama Allah itu bilang begini. Allahul ladzi khalaqakum. Dia Allah yang menciptakan kamu. Kenapa Allah memakai damirnya huwa? Karena ada damir huwa di situ. Dalam ilmu tafsir itu. Allahul ladzi khalaqakum. Dia. Jadi Allah tidak memakai aku Allah. Dia Allah. Kenapa Allah memakai damir huwa? Supaya kita lebih yakin bahwa dia itu Allah pencipta. Biasanya kalau dibuat itu benar dan yang mengungkapkan diri sendiri, itu orang bisa terbahagi dua. Percaya dan tidak percaya. Yakin dan tidak yakin. Misalnya Pak Kasih datang ke kampung kami di Pawo bilang bahwa saya pembina di lapas. Sebagian yakin, sebagian tidak. Sebab apa? Setiap pribadi itu ada tendensi untuk makan puji. Supaya disalut. Tapi kalau damirnya huwa, yang menyampaikan bukan dia, orang langsung percaya. Datang Bapak Ustadz Saiful di Pawo, bilang Pak Kasih pembina di lapas, orang percaya. Karena Pak Saiful tidak ada minta makan dipuji. Jadi Allah bilang Allahul ladzi khalaqakum, dia Allah menciptakan kamu, kita yakin seyakin-yakin. Damirnya huwa. Ini bahasa Arab luar biasa, ini bahasa Arab. Allahul ladzi khalaqakum, lalu Allah lanjutkan ratatakum. Jadi Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Kemudian Allah memberikan rizki atas kamu. Asalnya damirnya huwa. Bukan dia yang menyampaikan. Padahal Allah menyampaikan tapi dia memakai damir huwa. Seolah-olah bukan dia yang menyampaikan.
berikan rizki bagi kita semua. Yang ketiga, Allah memakai tumma. Jadi pertama, Allahul ladzi halakakum tumma ratakakum tumma yumitukum. Kemudian Allah mewafatkan kita. Jadi apa yang disampaikan Ustadz tadi, insya Allah terhimpun. Allah menciptakan, Allah memberikan rizki, Allah mewafatkan kita. Lalu yang terakhir, diwafatkan, dihidupkan kembali. Jadi Allah itu sangat lengkap membuat programnya. Pertama, Allahul ladzi khalaqakum, tsumma razaqakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum. Lalu dihidupkan kembali. Setelah kita dikubur, dihidupkan. Nah, persoalan dihidupkan kembali, makan apa? Karena kita dihidupkan sediakan, bukan kita makan milu, makan beras, makan ikan, makan daging. Kita makan apa yang kita amalkan ketika masih hidup. Itu yang kita mau makan. Makanya itu maksud hidup yang disampaikan oleh Ustadz yang mulia tadi. Itu yang dimakan. Oleh sebab itu kalau kita beli baju, baju ini cuma aplikasi untuk kita beribadah. Kalau kita tidak pakai beribadah, sia-sia ini baju. Allah disediakan napas kita, fasilitas, aplikasi untuk kita beramal kepada Allah. Sehingga waktu Nabi berdialog kepada 4 sahabat, kalau engkau Abu Bakar, bagaimana caramu menggunakan napas? Jadi Abu Bakar mengatakan, kalau aku gunakan waktu napas ini di waktu zuhur, tidak berharap dapat digunakan di waktu asar. Kalau engkau Umar, bagaimana menggunakan napas? Lalu Umar mengatakan, aku menggunakan napasku kalau aku gunakan hari ini, besok tidak mengharapkanlah. Jadi memang betul-betul menggunakan itu, tidak mengharapkan lagi hidup besok. Lalu kalau engkau wahai Utsman, aku menggunakan waktu kalau bulan ini tidak mengharapkan untuk bulan depan. Kalau engkau Ali bin Abi Thalib, aku menggunakan napasku ini tahun ini tidak mengharapkan tahun depan. Kalau engkau Muhammad, lalu Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabatku, kalau aku tarik napasku tidak mengharapkan untuk keluar lagi. Jadi ini kan tarik.
tidak mengharapkan keluar. Kalau keluar tidak mengharapkan masuk lagi. Betul-betul napasnya Nabi itu digunakan masuk dan keluar menyebut nama Allah. Jadi itu maksud hidup. Jadi kalau maksud hidup itu kita sudah laksanakan, tenang kehidupan kita. Tenang. Masukkan napas. Allah. Keluarkan napas. Masuk di alif, keluar di ha. Allah. 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 Kalau ini sudah digunakan, saya yakin orang yang tinggal di sini lebih hebat daripada orang di luar tempat ini, termasuk saya. Dan ini, asalkan amalkan itu, melangkah. Allah. Allah. Praktekkan itu. Dan usahakan tidur itu kita sebut nama Allah seperti Nabi Muhammad mengamalkan itu. Setelah kita baca surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Membaca Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Setelah itu kita pasrahkan diri kita sambil menyebut nama Allah ketika memasukkan napas dan mengeluarkan napas. Sampai terlupa kita tertidur. Hidup kita hebat. Dalam hadis Nabi, siapa yang menyebut nama Allah di akhir aktivitasnya, dia ketika tidur, itu 40 meter setan tidak bisa mampir. 40 meter. Kira-kira dari sini sampai di luar ini kompleks ini. Keliling. Karena napasnya masuk keluar nama Allah. Dan kalau itu kita amalkan, insya Allah syukur kita tetap konsisten. Dan ketika Allah wafatkan kepada kita dahalal jannat. Karena Allah berfirman begini, asda'an nasi bisafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah. Jadi Islam itu dua yang harus dia tegakkan. Yang pertama, tegak menolak selain Allah. Dan yang kedua, menegakkan keyakinannya hanya Allah Tuhan. La ilaha illallah. Tapi kalau kita semua wafat, ukur-ukur jo. Napas ini masih dapat menyebut la ilaha illallah atau tinggal illallah. Sebab kalau napas berakhir di la ilaha, tiada Tuhan. Iya. Beda syahadat kita masih sehat-sehat begini. Syahadat di akhir
hayat kita Allah tuntun illallah, kecuali Allah. Sehingga kalau kita mengajarkan, saya dan Ustadz Ali Jafar ini, selalu kami ini kalau ada orang menjelang meninggal, kami diundang. Kami diundang. Kalau telah meninggal, kami diundang memandikan, mengafankan, mensolatkan, menguburkan, ada orang kampung. Jadi kalau memang di sini ingin ada melaksanakan praktek untuk fardu kifayah, saya dengan Ustadz Ali siap. Bagaimana memandikan, bagaimana mengafankan, bagaimana menyelatkan, bagaimana menguburkan. Kami siap untuk memberikan. Karena itu yang kami lakukan. Jadi ketika kami diundang, ada orang yang sakaratul maut itu beda-beda. Ada akhir hayatnya tinggal. Ya. Ada tinggal akhir hayat. Tapi ada yang memang sakarat. Jadi sakaratul maut itu artinya mabuk dalam keadaan menjelang wafat. Jadi itu perasaannya, tindakannya seperti orang mabuk. Itu namanya sakaratul maut. Yang kita minta kepada Allah itu bukan sakaratul maut, tapi kita minta al-maut. Al-maut itu artinya disempurnakan kehidupan. Jadi ada yang napasnya, jalannya tidak bagus. Di sakarat ini orang begini. Ya, jadi kalau orang yang sakarat begini, pelajari dulu, tatap dulu mukanya, baca surat Al-Hajj pada nomor 5, supaya dia bisa jadi tenang. Bacakan kembali ciptaan Allah waktu menciptakan dia. Tatap dia, wa nukirru fil arham ma nasau ila ajalin musamma nuhriju tiflan litablugu asuddak wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuradu ila al-ara wa nukirru fil arham ma nasau ila ajalin musamma nuhriju tiflan litablugu asuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuradu ilal azalil umur. Kalau kita baca, baru dia tenang, baru bisa di dalam telinganya illallah, illallah, illallah. Karena orang yang akan wafat, dia sudah tidak ada waktu menganalisa kalimat. Misalnya kita ucapkan begini, Papa, ucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat dia tidak ucapkan, cuma kalimat itu dia ulang. Papa, ucapkan 2 kalimat syahadat. Karena otak kita sudah tidak menganalisa. Jadi tinggal mengucapkan apa yang diucapkan. Jadi ucapkan saja illallah. Illallah. Muhammad Rasulullah. Itu yang ditulis. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita berdoa, kita kosongkan jiwa kita ini dengan urusan dunia, kita husukkan, kita berdoa, dan doa ini saya pandu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Engkau Maha melihat dan Maha mendengar. Kami telah melaksanakan taklim di tempat yang mulia ini, ya Allah. Beri petunjuk kami, ya Allah. Berikan taufik dan hidayat-Mu untuk kami pergunakan kelanjutan hidup kami di dunia, dan semoga membahagiakan kehidupan kami di akhirat, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha pemberi rizki. Berikan rizki kepada kami, rizki yang halal, yang thayyibah, dan rizki yang halal yang thayyibah yang kami tidak menduga sebelumnya, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah. Rahmat yang sepenuhnya dari-Mu, ya Allah, untuk kami gunakan memperbaiki kehidupan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah kedua orang tua kami. Ampunilah pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai kepada tingkat RT dan RW, ya Allah. Ya Allah, terutama kepada kedua orang tua kami, ya Allah, sayangilah dia sebagaimana mereka berdua menyayangi ketika kami masih kecil, ya Allah. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun majibud da'awat ya qadiyal hajjat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya tadi doa yang telah dibacakan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram, maka berakhirlah pula rangkaian acara ceramah agama pada sore hari ini. Untuk itu marilah sama-sama